Sahabat yang terkasih, berjumpa lagi dengan saya dalam Verbum Domini pada tanggal 30 Maret 2023. Bacaan-bacaan suci yang disuguhkan kepada kita pada hari ini menggambarkan akan perjanjian Allah dengan umatnya dan identitas Yesus Kristus sebagai utusan Allah dan kepercayaan manusia terhadapnya. Kita lihat dalam bacaan pertama yang mana diambil dari kitab Kejadian bab 17 ayat 3-9. Di dalamnya menggambarkan tentang apa arti dari sebuah nama. Dan inilah yang sering kita lontarkan dalam kehidupan bersama, dari individu yang satu terhadap individu yang lain. Terlebih dalam hidup berkeluarga, ketika dianugerahkan sebuah anak, orang tua pasti memberi nama kepada anaknya, dan nama yang mereka berikan tentu mempunyai makna dan artinya tersendiri. Namun ada yang tidak memaknainya sama sekali, seperti memberi nama kepada anak diambil dari nama artis, nama pemain, nama orang-orang besar lainnya. Dan kita kembali kepada bacaan yang kita hendak renungkan pada malam ini, yang mana mengisahkan bahwa nama Abram diubah menjadi Abraham, dan tentu nama ini mempunyai maknanya tersendiri, yakni janji Allah akan keturunan yang banyak, dan Abraham sendiri menjadi bapa orang-orang beriman. Namun perlu diingat bahwa bukan saja soal nama yang berubah, tetapi soal perubahan pola hidup dan perilaku sebagai orang beriman ke arah yang lebih baik. Demikian juga dengan perubahan cara pandang dan memahami banyak peristiwa. Sedangkan dalam bacaan Injil yang diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 51-59 menggambarkan akan identitas Yesus Kristus sebagai utusan Allah dan kepercayaan manusia terhadapnya, dan inilah merupakan inti dari Injil Yohanes. Dalam Injil ini kita akan melihat tanggapan orang Yahudi atas perwahyuan diri Yesus digambarkan secara negatif, di mana Yesus mengatakan bahwa siapa yang mengikuti firman-Nya tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Orang Yahudi berpikir tentang mati dalam arti yang biasa, sedangkan Yesus mengatakannya dalam arti yang lain, yakni tentang keselamatan kekal itu sendiri, dan ia adalah jaminannya. Dan ia berkata, sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku ada, terdapat dalam ayat 58. Pernyataan ini mau menegaskan bahwa keberadaan Yesus itu kekal melampaui Abraham. Namun kata-kata Yesus aku ada bagi orang Yahudi sama dengan ia mengatakan bahwa aku adalah Allah. Hal itu seperti kisah Musa dalam semak yang menyala. Firman-Nya kepada Musa bahwa aku adalah aku, terdapat dalam Keluaran 3 dan 14. Karena itu, setelah Yesus mengatakan aku ada, orang-orang Yahudi hendak melemparinya dengan batu, sebab ia menyamakan dirinya dengan Allah. Sahabat Verbum Domini yang terkasih, perwahyuan diri Yesus sebagai Allah justru terjadi ketika Yesus disalibkan. Sebab seorang prajurit yang turut membunuh Yesus berkata, sungguh ia adalah anak Allah, di mana terdapat dalam Markus 15:39. Betapapun misteri Allah ini tak terselami dengan akal sehat, namun kita harus berani mempercayakan diri kepadanya. Iman memang membutuhkan keberanian untuk berserah diri, walaupun yang harus dipercaya itu kadang tidak sepenuhnya bisa dimengerti. Kita harus bisa meniru Thomas dengan berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Saudara-saudara yang terkasih, semoga pada masa prapaskah ini kita pun belajar untuk terbuka kepada sabda Yesus dan kebenarannya. Kepercayaan kepada sabda Tuhan menuntun kita kepada sikap yang benar dan baik sebagai orang beriman. Berbeda pandangan dalam hidup malah dapat memberkahi kita apabila dilengkapi akan keterbukaan
untuk belajar menemukan kebenaran dari sudut pandang yang berbeda. Semoga bacaan-bacaan suci yang telah kita renungkan ini semakin memperkokoh iman kita akan Tuhan itu sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita.